Teman-teman, mari kita sejenak membayangkan sebuah momen di masa depan yang tidak terlalu jauh, Februari 2026. Di atas perairan Teluk Persia yang biru dan tenang, siluet kapal-kapal induk Amerika Serikat berparade memproyeksikan sebuah citra kekuatan yang nyaris absolut dan tak tertandingi. Namun, ribuan kilometer dari sana, di dalam ruang-ruang rapat Washington yang dingin dan senyap, yang terasa bukanlah kekuatan, melainkan sebuah kebingungan yang mendalam. Inilah kontras paling berbahaya dalam geopolitik modern, sebuah kekaisaran dengan semua senjata di dunia, namun tampaknya telah kehilangan semua pemahaman. Kita berada di tengah momen di mana friksi begitu intens, di mana satu kesalahan kalkulasi, satu kata yang salah bisa memicu kebakaran besar yang tak terkendali. Inilah paradoks sentral yang akan kita bedah bersama. Di satu sisi, Amerika memproyeksikan kekuatan militer yang luar biasa di depan Iran, sebuah pesan yang seharusnya jelas, tegas, dan mudah dipahami. Namun, di sisi lain, pernyataan-pernyataan yang keluar dari para pejabat tertingginya justru mengungkap sebuah disonansi kognitif yang mengkhawatirkan, sebuah kegagalan fundamental untuk memahami psikologi, sejarah, dan logika strategis lawan mereka. Ini adalah kisah tentang kekuatan maksimal yang beroperasi dengan pemahaman yang mendekati nol. Dan kita semua tahu, dalam catur geopolitik yang rumit ini, kekuatan tanpa pemahaman bukanlah sebuah strategi. Itu adalah resep untuk eskalasi yang tak terhindarkan. Jadi pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Bagaimana mungkin sebuah imperium modern, dengan semua perangkat intelijen dan analisisnya, berjalan dengan mata tertutup? Jawabannya, teman-teman, secara ironis, terungkap melalui pernyataan 3 pejabat paling berpengaruh di Amerika pada saat itu. Secara tidak sadar, mereka telah memetakan dengan sangat jelas apa yang kita sebut sebagai kebutaan strategis. Analisis kita hari ini akan menelusuri 3 lapisan kebutaan ini, satu persatu, untuk memahami bagaimana sebuah negara adidaya bisa sampai pada titik di mana ia tidak lagi mengenali wajah lawannya sendiri. Kita akan masuk ke lapisan kebutaan yang pertama. Mungkin ini adalah kebutaan yang paling mendasar, yang berakar pada kegagalan total untuk memahami psikologi sebuah bangsa yang baru saja melewati api peperangan. Ini adalah sebuah kebutaan yang kita sebut sebagai logika baja, sebuah cara pandang di mana kalkulasi jumlah rudal, jumlah tank, dan jumlah kapal perang dianggap jauh lebih penting daripada kalkulasi tentang harga diri, ketahanan, dan keberanian sebuah bangsa. Perhatikan baik-baik kalimat dari Steve Witkoff ini. Pada 21 Februari 2026, seorang utusan khusus Amerika, seorang diplomat senior, secara terbuka mengakui di hadapan dunia bahwa ia penasaran. Dalam dunia diplomasi tingkat tinggi, kata penasaran bukanlah ekspresi keingintahuan intelektual. Itu adalah kode untuk kebingungan total, sebuah pengakuan atas kegagalan intelijen. Dengan logikanya yang dingin dan matematis, logika baja, Witkoff tidak bisa memahami mengapa Iran, yang di atas kertas secara militer jauh lebih lemah, tidak segera datang mengangkat bendera putih. Logikanya sederhana, kami punya lebih banyak baja, jadi kalian seharusnya sudah menyerah. Ia mencoba menerapkan logika transaksi bisnis pada sebuah konflik yang bagi Iran menyangkut eksistensi dan harga diri nasional. Rasa penasaran Witkoff ini menjadi semakin absurd, bahkan nyaris tidak bisa dipercaya jika kita sandingkan dengan peristiwa yang baru saja terjadi setahun sebelumnya. Di tahun 2025, Iran melakukan sesuatu yang selama puluhan tahun dianggap tidak terbayangkan. Mereka menghujani Al-Udaid, pangkalan udara terbesar Amerika di luar negeri, simbol supremasi udara Amerika di kawasan itu, dengan rentetan rudal dan drone. Itu bukan sekedar gertakan, itu adalah sebuah deklarasi yang ditulis dengan api dan darah, bahwa era di mana ancaman militer Amerika bisa membuat Teheran gemetar telah berakhir. Jadi, bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi merasa heran, padahal jawaban atas keheranannya sudah tertulis jelas dalam api yang membakar Al-Udaid setahun yang lalu. Ini bukan lagi sekedar kurangnya informasi, ini adalah sebuah amnesia sejarah yang disengaja. Disinilah kita melihat 2 logika yang bertabrakan dengan hebat. Witkoff dan sebagian besar Washington masih hidup dalam dunia di mana unjuk kekuatan militer adalah sebuah alat tawar, sebuah kartu truf untuk memaksa lawan bertekuk lutut di meja perundingan. Mereka masih percaya pada doktrin pencegahan klasik, tapi mereka gagal total memahami bahwa bagi Iran, setelah peristiwa 2025, logika itu sudah mati dan terkubur. Iran telah melewati ambang batas rasa takut. Bagi mereka, ancaman militer Amerika sekarang bukanlah lagi sebuah undangan untuk bernegosiasi dari posisi lemah, melainkan sebuah pemicu yang sudah terprogram untuk melepaskan seluruh arsitektur pertahanan asimetris yang telah mereka bangun selama puluhan tahun. Witkoff masih berpikir ia sedang bermain catur, sementara Iran sudah bersiap untuk membalikkan papan caturnya. Sekarang, mari kita beralih dari kebutaan psikologis ke sebuah kebutaan yang sifatnya lebih struktural. Jika Witkoff gagal memahami jiwa dari lawannya, maka pejabat kedua yang akan kita bahas ini gagal total dalam memahami raganya. Kebutaan ini membawa kita masuk ke dalam sebuah labirin kekuasaan yang dianggap aneh,
dan tidak masuk akal oleh Washington, padahal pada kenyataannya, labirin itu adalah sebuah benteng pertahanan yang dirancang dengan sangat canggih dan disengaja. Wakil Presiden J.D. Vance, dalam sebuah momen frustrasi yang sangat jujur, melabeli sistem politik Iran sebagai absurd dan aneh. Mengapa? Karena ia tidak bisa menemukan satu tombol yang bisa ia tekan untuk membuat seluruh sistem itu menyerah. Pernyataan Vance ini adalah cermin yang sempurna dari cara pandang Amerika yang terbiasa mencari seorang diktator tunggal, seorang strongman, seorang CEO negara yang bisa diajak bernegosiasi atau jika perlu digulingkan. Ketika mereka tidak menemukannya di Iran, mereka tidak menyalahkan analisis mereka yang dangkal atau pendekatan mereka yang tidak fleksibel. Sebaliknya, mereka menyalahkan sistemnya yang dianggap aneh. Apa yang Vance sebut sebagai absurditas sebenarnya memiliki nama dalam doktrin pertahanan Iran. Mereka menyebutnya ketahanan sistemik. Ini bukan sebuah kebetulan atau kekacauan birokrasi. Ini adalah sebuah desain yang sangat disengaja, sebuah arsitektur kekuasaan yang ditempa oleh pengalaman pahit dari intervensi asing, mulai dari kudeta yang didukung CIA pada tahun 1953 hingga sanksi bertubi-tubi di era modern. Dari sejarah itu, Iran belajar satu pelajaran penting. Sentralisasi kekuasaan adalah kelemahan yang fatal. Jadi, mereka sengaja menciptakan sebuah sistem di mana kekuasaan disebar ke berbagai pilar yang saling mengawasi dan menyeimbangkan. Tujuannya hanya satu, untuk memastikan bahwa tekanan, sanksi, atau bahkan eliminasi terhadap satu figur tidak akan pernah bisa meruntuhkan seluruh bangunan negara. Coba teman-teman lihat struktur di slide ini. Ada pemimpin tertinggi yang memegang otoritas moral dan strategis. Ada IRGC dengan kekuatan militer dan ekonominya yang sangat besar. Ada kepresidenan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, dan ada berbagai dewan lain yang memiliki hak veto dan pengaruh. Amerika frustrasi karena tidak ada satupun dari entitas ini yang bisa membuat keputusan untuk menyerah secara sepihak. Setiap keputusan strategis yang krusial membutuhkan sebuah konsensus yang rumit dan seringkali lambat di antara pilar-pilar ini. Ini adalah sebuah desain anti-tombol menyerah yang brilian, dirancang untuk menyerap tekanan, bukan untuk patah di bawahnya. Jadi inilah inti dari kebutaan kedua. Strategi Amerika yang selama ini berpusat pada tekanan personal, baik melalui sanksi yang mentargetkan individu maupun ancaman langsung, seketika menjadi tumpul saat berhadapan dengan sebuah sistem yang secara inheren bersifat anti-personal. Amerika mencari satu orang untuk dipatahkan, sementara Iran telah dengan susah payah selama puluhan tahun membangun sebuah sistem yang dirancang secara spesifik untuk tidak bisa dipatahkan. Kegagalan Vance untuk memahami realitas ini bukan hanya sebuah kegagalan diplomatik biasa, tapi juga sebuah kegagalan imajinasi strategis yang fatal. Dan sekarang kita sampai pada lapisan kebutaan yang ketiga, dan mungkin yang paling berbahaya dari semuanya. Setelah gagal memahami psikologi dan gagal memahami struktur lawannya, Washington mencari sebuah jalan pintas intelektual untuk menjelaskan kegagalan mereka. Jalan pintas itu adalah dengan mereduksi sebuah aktor geopolitik yang kompleks dan rasional menjadi sebuah karikatur fanatik yang irasional. Inilah kebutaan yang kita sebut sebagai alibi teologi. Pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio ini adalah puncak dari kebutaan strategis Amerika. Ketika semua analisis gagal, jalan keluar termudah adalah dengan melabeli lawan sebagai irasional. Dengan mengatakan bahwa Iran beroperasi berdasarkan teologi murni dan fanatisme radikal, Rubio secara efektif sedang menutup semua pintu untuk diplomasi. Narasi ini menyeratkan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan sebuah negara bangsa dengan kepentingan nasional yang bisa dinegosiasikan, melainkan dengan sebuah sekte kiamat yang tidak bisa diajak bicara. Ini bukan lagi sebuah analisis, teman-teman. Ini adalah sebuah dehumanisasi strategis. Tapi mari kita uji klaim Rubio ini dengan data yang ada, dengan fakta di lapangan. Jika Iran memang hanya digerakkan oleh fanatisme agama, bagaimana kita menjelaskan fakta strategis 25 tahun yang mereka tandatangani dengan Tiongkok yang komunis dan ateis? Atau bagaimana kita menjelaskan aliansi militer mereka yang semakin dalam dengan Rusia yang Kristen Ortodoks? Dan yang terpenting, bagaimana mereka bisa duduk dan menyetujui kesepakatan nuklir yang sangat teknis dan rumit dengan negara-negara sekuler Barat pada tahun 2015? Jawabannya jelas. Tindakan Iran tidak didikte oleh teologi murni, melainkan oleh pragmatisme dingin demi kelangsungan hidup rejim. Atau dalam istilah mereka sendiri, maslahat enezam, apapun yang terbaik untuk kepentingan sistem. Jadi, kita harus memahami tujuan sebenarnya di balik narasi yang dibangun oleh Rubio. Melabeli Iran sebagai irasional adalah sebuah alibi yang sangat nyaman. Ini adalah cara bagi Washington untuk mencuci tangan dari kegagalan diplomasinya sendiri. Daripada mengakui bahwa strategi tekanan maksimal mereka tidak berhasil, jauh lebih mudah untuk mengatakan bahwa lawannya memang tidak bisa diajak bicara sejak awal. Jika Rubio bisa meyakinkan dunia bahwa Iran tidak beroperasi secara logis, maka satu-satunya
pilihan yang tersisa di atas meja adalah kekuatan militer. Narasi ini secara berbahaya melegitimasi agresi, membingkai perang bukan sebagai sebuah pilihan kebijakan yang buruk, tetapi sebagai sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan. Lantas, apa dampak gabungan dari tiga kebutaan ini? Kebutaan psikologis Witkoff, kebutaan struktural Vance, dan kebutaan ideologis Rubio tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketika ketiganya disatukan, mereka tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling memperkuat. Mereka menciptakan sebuah resep yang sempurna untuk sebuah bencana. Mereka membentuk sebuah jalur yang lurus dan tak terhindarkan menuju miskalkulasi fatal dan sebuah konfrontasi yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Mari kita lihat bagaimana ketiganya saling terkait dalam sebuah spiral yang menurun. Kebutaan Witkoff membuat Amerika meremehkan daya tahan dan kemauan Iran untuk melawan balik. Kemudian, kebutaan Vance membuat Amerika melumpuhkan jalur diplomasinya sendiri karena mereka tidak tahu harus berbicara dengan siapa atau bagaimana cara berbicara yang efektif. Dan terakhir, kebutaan Rubio datang untuk memberikan justifikasi moral, sebuah alibi untuk meninggalkan diplomasi sama sekali dan beralih ke opsi militer. Ketiga langkah ini, teman-teman, adalah tahapan-tahapan yang hampir pasti menuju sebuah perang yang didasarkan pada kesalahpahaman total. Konsekuensi nyatanya di dunia sangat mengerikan dan merugikan bagi Amerika sendiri. Secara militer, mereka berisiko memicu respons dari Iran yang jauh lebih destruktif daripada yang pernah mereka perkirakan. Secara diplomatik, mereka terjebak dalam kebuntuan abadi, mengejar tujuan penyerahan total yang tidak realistis. Dan yang paling ironis, secara global, justru Amerika lah yang akan semakin terisolasi, karena negara-negara lain seperti Tiongkok dan Rusia melihat bahwa masalahnya bukan pada Iran yang aneh, melainkan pada Washington yang menolak untuk membaca peta geopolitik baru yang telah berubah. Kita akhiri analisis kita hari ini dengan sebuah pertanyaan yang menggantung. Sebuah pertanyaan yang seharusnya membuat para pembuat kebijakan di Washington tidak bisa tidur di malam hari. Apa yang akan terjadi ketika kesombongan sebuah imperium yang berjalan dengan mata tertutup oleh logikanya sendiri bertabrakan secara langsung dengan sebuah bangsa yang setelah melewati api tahun 2025 telah selesai dengan rasa takutnya? Sejarah mengajarkan kita sebuah pelajaran yang brutal dan berulang kali. Imperium-imperium besar tidak runtuh karena kekurangan senjata. Mereka runtuh karena kesombongan yang membuat mereka buta. Mereka gagal memahami musuh mereka karena mereka terlalu sibuk mengagumi bayangan mereka sendiri di cermin. Dan jika kebutaan strategis di Washington ini terus berlanjut, maka tabrakan itu bukanlah lagi sebuah kemungkinan, melainkan hanya soal waktu.